Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah uraikan berbagai capaian dalam implementasi program prioritas pendidikan sepanjang periode Oktober 2024 hingga September 2025. Dengan kata lain, capaian ini merupakan hasil dari Mendikdasmen Abdul Mukti dan jajarannya. Di antaranya yaitu pembangunan dan juga revitalisasi satuan pendidikan yang menggerakkan ekonomi di daerah, digitalisasi pembelajaran untuk menutup kesenjangan pembelajaran, percepatan tunjangan guru, sampai pemberian insentif guru non-ASN dan juga beasiswa untuk para pelajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun berkomitmen untuk terus menghadirkan pendidikan yang bermutu dan juga merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana dan seperti apa capaian tersebut dilakukan dan apa urgensinya? Kita akan membahas lebih dalam. Bersama kami sudah hadir Profesor Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pak Menteri, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di CNN Indonesia, di Indonesia Forward. Terima kasih, Mbak Diana. Ini pastinya pembahasan yang sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang pendidikan. Kita mengetahui Indonesia ingin sekali menjadi Indonesia emas di 2045. Artinya bahwa sumber daya manusia ini memang sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Dan saat ini Mendikdasmen juga sudah menyiapkan program revitalisasi sekolah, begitu ya. Ini seperti apa sebenarnya programnya dan urgensinya apa, Pak Menteri? Baik, tadi disampaikan oleh Mbak Diana bahwa visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. Dan dalam rangka menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua itu, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Pertama, tadi disampaikan, secara sarana prasarana kita berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui revitalisasi gedung-gedung sekolah dan juga melalui pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran. Keduanya ini merupakan juga program prioritas Bapak Presiden sesuai dengan Astacita yang keempat, yang beliau juga menegaskan berkali-kali disampaikan bahwa dalam rangka menciptakan generasi Indonesia yang hebat, generasi Indonesia emas 2045, tidak boleh ada sekolah yang roboh, tidak boleh ada sekolah yang tidak memiliki toilet, dan berbagai sarana dan prasarana yang lainnya. Karena itu maka menindaklanjuti program prioritas Bapak Presiden dan juga memang kebijakan kami untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka kami memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta dalam berbagai bentuk. Ada yang memang berupa bantuan pembangunan gedung, renovasi, revitalisasi, ada juga unit sekolah baru dan juga pemenuhan sarana prasarana pembelajaran. Nah, untuk tahun ini berdasarkan kebijakan dan arahan Bapak Presiden bahwa program revitalisasi ini dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan, maka alokasi anggaran sebesar 16,9 triliun yang awalnya dialokasikan untuk 10.440 bisa melampaui itu. Waktu Pak Presiden menyampaikan paparan dalam sidang kabinet, kami menyampaikan realisasinya 13.800. Tapi ketika kami rapat dengan pimpinan pada beberapa pekan yang lalu, kami sudah melakukan rekap setelah keseluruhan semua disampaikan, jumlahnya lebih dari 15.000 yang direvitalisasi pada tahun ini. Dan yang kita bantu juga adalah selain sekolah-sekolah, juga pusat kegiatan belajar masyarakat. PKBM itu juga kita bantu, selain juga memang berupa pengadaan peralatan. Yang tadi sampaikan Mbak Diana itu adalah program digitalisasi pendidikan yang arahnya itu untuk bagaimana agar pembelajaran berlangsung secara menarik. Pak Presiden menyampaikan agar pembelajaran itu berkualitas, maka perlu didukung sarana namanya Interactive Flat Panel. Jadi bukan Smart TV. Flat Panel. Ya, IFP. Seperti apa, Pak Menteri? Kalau Interactive Flat Panel itu dia bisa berfungsi seperti papan tulis, yang murid bisa menulis di situ, berinteraksi di situ. Bisa juga dia berfungsi seperti Smart TV, yang kita bisa melakukan mengunggah berbagai materi pembelajaran. Sehingga dengan IFP ini ada 4 hal yang kami lakukan. Pertama, mengirimkan Interactive Flat Panel ke sekolah-sekolah yang siap menerima. Jadi kami mengirimkan formulir ke sekolah-sekolah itu
untuk mereka siap menerima IFP sebagai pendukung sarana pembelajaran. Yang kedua, memenuhi sarana pendukung. Karena tidak semua sekolah di Indonesia ini memiliki listrik. Iya, Masih ada banyak masih yang ada. belum punya listrik. Tidak semua memiliki internet. Benar. Jadi kategorinya ada 3, Mbak Diana. Ada sekolah yang memiliki listrik dan internet, yang itu no problem, nggak ada masalah sama sekali. Yang kedua, ada listrik, tidak ada internet. Nah, yang ketiga, tidak ada dua-duanya. Iya, iya. Tidak ada listrik, tidak ada internet. Ini pun kita penuhi sarana prasarana dengan bekerja sama kementerian dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa alat ini, IFP ini, berfungsi dengan baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga kita siapkan gurunya. Gurunya kita latih. Sebab kalau gurunya tidak kita latih, nanti alat itu tidak bisa Berfungsi dimanfaatkan secara maksimal. maksimal. Benar. Jadi kita juga menyelenggarakan pelatihan guru untuk memastikan bahwa IFP ini berjalan dalam rangka mendukung pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, kita berusaha untuk bagaimana memberikan dukungan materi-materi yang kita suplai. Jadi sekarang ini kita sudah menyiapkan lebih dari 2.500 bahan ajar yang kita kirim ke sekolah-sekolah itu, atau sekolah juga bisa mengunduh dari rumah pendidikan untuk mereka memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang berkualitas dan pembelajaran mendalam sebagai bagian dari kebijakan kami. Saya beberapa hari yang lalu ke Cimahi, ke kota Cimahi di Jawa Barat. Mereka sudah menerima interaktif flight panel tersebut. Kebetulan gurunya sudah dilatih, gurunya sudah ikut pembelajaran mendalam, dan kami melihat bagaimana pembelajaran menjadi sangat bergairah, murid memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, dan kami juga menerima banyak sekali kiriman video dari sekolah-sekolah bagaimana IFP ini menjadi sarana pembelajaran yang mendukung pembelajaran yang bermutu. Artinya memang infrastrukturnya sudah mulai diperbaiki, kemudian sarana, prasarana dan juga fasilitas ditingkatkan dan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya Pak, untuk bisa meningkatkan minat belajar dari pelajar itu sendiri. Jadi kekhawatiran masyarakat bahwa alat ini akan mangkrak, insya Allah sudah kita antisipasi dari awal. Karena sekolah sudah menyatakan kesiapannya, kita kirim langsung, kemudian kita latih gurunya, kita siapkan sarana-sarana pendukung yang lainnya. Iya, karena memang sekarang kalau misalkan kita berbicara anak-anak sekarang itu sudah tidak ngetren kalau misalkan mendidik itu cuma satu arah saja, begitu. Ini butuh interaksi begitu ya antara pengajar dan juga pelajarnya atau siswa di situ. Pak Menteri, ini sebenarnya bisakah kita klasifikasikan apa sebenarnya membedakan ini revitalisasi sekolah dengan pembangunan sekolah yang zaman dulu suka atau sering dilakukan juga, Pak? Ya, ada dua hal yang berbeda ya. Kalau sekarang ini kan basisnya adalah pertama sekolah mengajukan proposal. Atau juga kami menetapkan berdasarkan data pokok pendidikan. Jadi sekolah-sekolah itu kan mengisi di Dapodik bagaimana keadaan sekolahnya. Cuma memang Mbak Diana, ini ada masalah. Apa itu? Masalahnya kadang-kadang yang diisi oleh sekolah itu tidak sama dengan realitas. Berarti butuh cross check dong. Ya betul, karena itu kita tetap verifikasi dan validasi. Alasannya bisa kami sampaikan, misalnya sekolah-sekolah itu kan diakreditasi. Nah, sebagian proses akreditasi itu kan ada mengunggah bagaimana keadaan fisik sekolah itu. Nah, kadang-kadang supaya dapat nilai bagus, maka sekolah itu tidak mengisi apa adanya. Sekolahnya, mohon maaf, rusak begitu, tapi dilaporkannya baik-baik saja. Nah, ini problemnya, sehingga begitu ada pengajuan dan pemeriksaan data melalui Dapodik itu, kami tetap harus verifikasi dan validasi. Nah, yang kedua adalah pengajuan berbasis proposal. Jadi memang mengajukan baru, terutama untuk yang jumlahnya yang di atas 10.440 itu. Nah, pelaksananya swakelola. Nah, kalau swakelola itu maksudnya sekolah yang bersangkutan yang menyelenggarakan. Karena itu arahan Pak Presiden. Kenapa swakelola? Beliau menyampaikan swakelola itu diharapkan dapat diperoleh 3 manfaat. Apa saja? Manfaat pertama tentu sekolahnya menjadi lebih baik kan karena dibangun. Yang kedua, karena swakelola harganya lebih murah. Karena tidak pakai pihak ketiga. Sekolah langsung menangani dan guru-guru yang menjadi pimpinan atau panitia pelaksananya bisa juga komite sekolah.
Nah yang ketiga bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan masyarakat yang bekerja di sekolah itu, tenaga kerja lokal, juga secara ekonomi dapat menggerakkan ekonomi lokal karena materialnya kan belanjanya di situ. Kalau yang dulu kan mungkin ya pemenang tendernya orang mana, materialnya dikirim dari mana, sehingga masyarakat itu hanya menjadi penerima. Nah ini juga sejalan dengan kebijakan kami bahwa mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua itu meniscayakan adanya partisipasi semesta. Semua pihak berperan serta, masyarakat terlibat, sehingga dalam pemantauan kami Mbak Diana di lapangan, kami rutin melakukan evaluasi ke lapangan, ada yang bisa mengalokasikan dana itu melebihi target. Jadi katakanlah misalnya sekolah mengajukan 4 ruang kelas baru. Karena ada dukungan masyarakat, atau bisa ada penghematan tanpa mengurangi mutu, itu bisa dibangun 5 ruang kelas baru misalnya. Nah ini yang bisa kami sampaikan karena kami turun ke lapangan mengecek bagaimana pelaksanaan program itu. Sehingga dengan cara seperti itu kami harapkan kualitas bangunannya dapat terjaga. Kenapa bisa kami pastikan itu? Karena setiap pelaksanaan itu ada pengawas. Ada pengawas independen yang direkrut oleh kementerian untuk memastikan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan gambar yang mereka ajukan, secara timing juga sesuai dengan lini masa yang mereka merencanakannya sebagaimana ketentuan. Mutu bangunannya juga? Mutu bangunannya otomatis gitu, sehingga dengan cara demikian kami optimistis bahwa program revitalisasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung layanan pendidikan yang bermutu, karena kalau sarana prasarana terpenuhi dengan baik, anak-anak dapat belajar dengan gembira, bersemangat. Semangat belajar adalah kunci untuk mereka bisa berprestasi dalam pendidikan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali. Saat lagi tetaplah bersama kami. Seperti apa itu sekolah? Sekolah satu atap itu sekolah yang dalam satu gedung itu bisa diselenggarakan lebih dari satu jenjang pendidikan. Misalnya SD dengan SMP itu bisa menempati gedung yang sama. Mungkin SD-nya masuk pagi, SMP-nya masuk siang gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih bersama Profesor Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pak Menteri, tadi kita sudah membahas terkait revitalisasi sekolah. Atas bagaimana ini bisa sejalan dengan Sustainable Development Goals-nya, Pak Menteri? Ya, pertama tadi kita sampaikan ya bahwa pendidikan bermutu untuk semua itu juga memang tidak hanya menjangkau mereka yang di kota. Dengan 15.000 lebih satuan pendidikan itu, kami menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Mereka yang tinggal di daerah 3T misalnya. Tapi strateginya untuk daerah 3T ini ada 3 yang sekarang akan terus kita lakukan. Yang pertama, selain mendirikan unit sekolah baru, yang kedua kita mencoba untuk mengembangkan lagi namanya sekolah satu atap. Seperti apa itu? Sekolah satu atap itu sekolah yang dalam satu gedung itu bisa diselenggarakan lebih dari satu jenjang pendidikan. Misalnya SD dengan SMP itu bisa menempati gedung yang sama, mungkin SD-nya masuk pagi, SMP-nya masuk siang gitu. Malamnya mungkin bisa dipakai untuk PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam bentuk misalnya program kesetaraan. Jadi kita memanfaatkan betul sarana yang ada, karena mungkin jarak dengan kota jauh atau tempat tinggal murid kalau harus keluar kota juga memang jauh, maka kita mencoba untuk melakukan pendekatan pembangunan sekolah satu atap ini memenuhi SDGs hak pendidikan itu. Yang ketiga melalui 3 opsi yang ketiga ini. Yang pertama melalui pembelajaran jarak jauh, distance learning. Ini sudah kita uji coba dengan para pekerja migran, anak para pekerja migran yang di Malaysia, itu kita kembangkan pembelajaran jarak jauh dengan sekolah induk yang ada di Jawa Barat. Jadi mereka ini belajar jarak jauh dengan menggunakan tentu saja teknologi.
Yang kedua bisa dengan model sekolah terbuka. Oke. Sekolah terbuka kan ada kalau ada universitas terbuka ada sekolah Ada terbuka. sekolah terbuka Basisnya modul begitu Mbak Iya, Diana. benar. Nah yang ketiga itu kita mendirikan namanya rumah-rumah belajar. Rumah belajar ini adalah kegiatan belajar yang dia bisa diselenggarakan tidak harus di sekolah. Bisa di rumah ibadah, bisa di fasilitas desa begitu. Yang gurunya merupakan para relawan pendidikan yang nanti kita rekrut. Bukan tidak ada gurunya, seringkali mohon maaf gurunya tidak melaksanakan tugas bagaimana mestinya. Sehingga kan sempat ramai kan beberapa saat yang lalu viral di media gitu. Sehingga dengan pendekatan rumah pendidikan yang merekrut para relawan pendidikan dari sumber daya setempat, lagi-lagi ada partisipasi semesta dan juga ada ya jaminan keberlangsungan gitu, sehingga tidak ada alasan anak-anak karena kondisi geografis di mana mereka tinggal, karena keadaan ekonomi atau karena keadaan keamanan mereka tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan. Iya, ini pastinya adalah salah satu solusi yang sangat menarik sekali karena beberapa waktu lalu kalau saya boleh bercerita masuk ke pedalaman Riau, anak-anaknya sudah ada di wilayah hutan gitu, mereka sudah hadir tapi gurunya ternyata tidak jadi hadir seperti itu. Ya, kadang-kadang kalau sudah begitu Mbak Diana lagi-lagi mohon maaf dibuatnya rumah dinas pun itu yang berdinas rumahnya. Tapi Pak Menteri ini kan pastinya anggarannya juga cukup besar ya, butuh pengawasan yang sangat ketat begitu dan supaya ini tidak ada kebocoran anggaran, supaya tepat sasaran begitu. Kalau tadi untuk masalah pembangunan sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk masalah pengawasannya, tapi untuk masalah tepat sasaran, tidak ada kebocoran anggaran, antisipasinya, mitigasinya seperti apa? Ya pelaksanaan program tadi revitalisasi maupun digitalisasi itu kami selenggarakan dengan pengawasan yang berlapis-lapis. Internal ada Irjen yang mengawasi, kemudian ada BPK, juga ada BPKP yang mengawasi pelaksanaan, ada juga kejaksaan, dan berbagai organisasi masyarakat yang memantau pelaksanaan program. Dan kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait itu. Bahkan untuk konteks tertentu, pengawasan di lapangan juga kami melibatkan dari unsur kepolisian untuk memantau, karena kadang-kadang mohon maaf pelaksanaan digitalisasi itu juga tidak sepenuhnya lancar karena ada kelompok masyarakat tertentu yang tidak mendukung program itu. Nah ini juga kami dapat laporan misalnya adanya kutipan-kutipan dalam jumlah tertentu oleh oknum tertentu. Semua sampai ke saya. Bahkan saya punya jalur pribadi. Jalur pribadi itu HP saya itu Mbak Diana. Terbuka untuk masyarakat? Terbuka untuk masyarakat. Jadi semua bisa melaporkan itu ke saya. Dan saya akan merespon itu, melanjutkan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Ini cara kami untuk memastikan bahwa program digitalisasi dan revitalisasi itu berjalan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dan juga tidak ada dan tidak boleh ada kebocoran dana. Kemudian yang ketiga kita pastikan semua berjalan sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Sehingga mudah-mudahan 15.000 sekian itu pada pertengahan bulan Desember semuanya sudah selesai. Kecuali mungkin kalau ada kendala tertentu karena pas pelaksanaan cuaca tidak mendukung dan sebagainya mungkin harus carry over ke tahun berikutnya. Tapi semuanya kita pantau, beberapa yang mungkin akan melampaui lini masa yang kita tentukan. Iya, memang ketika program ini sudah disusun begitu signifikan, begitu rapi, artinya memang membutuhkan yang pastinya kontribusi juga dari masyarakat ya Pak ya, untuk bisa mendukung program ini bisa berjalan dengan baik dan juga pastinya pengawasan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali. Saat lagi, tetaplah bersama kami. Nah, tentu saja evaluasinya tidak bisa langsung dalam waktu misalnya begitu dibangun gedungnya bisa kita lihat hasilnya. Sekali lagi seperti menanam pohon tadi, mungkin dalam waktu 1 semester 6 bulan yang tumbuh adalah semangat belajarnya. Misalnya. Kemudian itu kan bisa kita lihat dari misalnya kemampuan murid di dalam menguasai materi pembelajaran yang kita tetapkan dengan deep learning itu.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih bersama Profesor Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Baik, Pak Menteri, pertanyaan saya selanjutnya adalah sebenarnya target yang ingin Bapak capai dari program revitalisasi sekolah ini seperti apa dan juga parameter keberhasilan yang Bapak siapkan itu seperti apa, Pak? Ya tentunya kalau kita lihat, insya Allah kalau kita diberi kesempatan memimpin selama 5 tahun, kita harapkan revitalisasi itu selesai dalam waktu 5 tahun. Kalau Pak Presiden targetnya malah 3 tahun selesai. 3 tahun selesai. 3 tahun selesai. Target beliau begitu. Sehingga pada akhir masa 5 tahun ini kelihatan dampaknya. Ini kan program jangka panjang, Mbak Diana. Yang hasilnya tidak bisa langsung kita lihat karena menyangkut impact dari sebuah kebijakan. Benar. Ya saya sering mengatakan mendidik itu kan seperti menanam pohon. Jadi tidak bisa kan begitu kita tanam langsung tumbuh daun baru, langsung berbuah kan tidak. Karena itu kami berusaha untuk bagaimana perencanaan ini sesuai dengan track-nya, on track. Semua yang kita berikan dimanfaatnya dengan sebaik-baiknya. Baru nanti secara periodik kita akan evaluasi. Nah tentu saja evaluasinya tidak bisa langsung dalam waktu misalnya begitu dibangun gedungnya, bisa kita lihat hasilnya. Sekali lagi seperti menanam pohon tadi, mungkin dalam waktu 1 semester, 6 bulan, yang tumbuh adalah semangat belajarnya. Misalnya. Kemudian itu kan bisa kita lihat dari misalnya kemampuan murid di dalam menguasai materi pembelajaran yang kita tetapkan dengan deep learning itu. Kemudian juga bagaimana perubahan perilaku. Pendidikan ini kan tidak sekedar bagaimana kita membuat murid kita ini bisa mengerjakan soal-soal di kertas kan, tapi juga bagaimana membentuk karakter. Nah, bagaimana lingkungan pembelajaran yang kondusif itu membuat mereka selain bersemangat belajar juga semakin baik pergaulannya dengan para murid yang lainnya, semakin baik sikapnya terhadap berbagai hal yang terjadi dalam kehidupannya, dan faktor-faktor lain yang itu akan bisa kita lihat secara longitudinal dalam kurun waktu yang memang tidak bisa secara singkat dan instan kita buktikan. Iya, dan mungkin juga salah satu parameter yang bisa kita lihat adalah bagaimana akhirnya peningkatan ya Pak, partisipasi anak-anak Indonesia ini untuk bisa bersekolah gitu, karena memang banyak sekali akhirnya sudah lulus SD mereka akhirnya menempuh bekerja gitu, memilih untuk bekerja. Mungkin dengan kondisi atau program revitalisasi ini, infrastrukturnya yang baik, program-program yang baik, anak-anak juga semakin bersemangat untuk menempuh pendidikan lanjutan seperti itu. Baik, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti, terima kasih banyak sudah kasih Mbak Diana, terima kasih CNN di Indonesia Forward. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti. Saya Diana Twika undur diri, semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Sampai jumpa.